Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando Octaviano Ferawan dengan NIM 2025 12129. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami yang berjudul e-commerce, pasar digital dan barang digital. Yang pertama ada fitur unik e-commerce. Yang pertama ada ubiquity dan global reach atau ketersediaan dan jangkauan global. Berarti teknologi digital, terutama internet, bisa diakses di mana saja dan kapanpun. Sementara itu, global reach adalah menunjukkan hubungan suatu individu maupun bisnis dari pengguna dari berbagai negara secara mudah. Hal ini membuat perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan ke pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik di setiap wilayah, atau bisa disebut dengan bisnis online atau pasar digital. Contohnya saja seperti sebuah UMKM di Indonesia dapat menjual produknya kepada konsumen di luar negeri atau di luar wilayah yang kita tentukan. Yang kedua ada universal standar atau standar universal, yaitu internet menggunakan standar teknologi yang sama di seluruh dunia, sehingga memungkinkan berbagai perangkat, aplikasi, dan sistem untuk saling terhubung dan terkomunikasi satu sama lain. Standar universal ini juga mengurangi biaya pengembangan dan mempercepat akses bagi pelaku atau pengguna. Contohnya saja seperti website Indonesia yang dibuat di Indonesia dan itu bisa diakses di mana saja sehingga dapat tetap terbuka di seluruh wilayah dunia. Yang ketiga ada richness dan informasi density, yaitu kekayaan konten dan kepadatan informasi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa internet mampu menyampaikan informasi secara lebih menarik melalui berbagai format atau jenis, seperti gambar, audio, maupun animasi yang dibuatnya. Selain itu, internet juga menyediakan informasi dalam sejumlah besar dengan tingkat keakuratan dan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Contohnya, sebuah toko online dapat menampilkan foto produk, video penggunaan, ulasan pelanggan, serta spesifikasi lengkap untuk melakukan atau menarik pelanggan. Yang keempat ada personalisasi atau kemampuan teknologi digital untuk menyesuaikan konten, iklan, maupun penawaran produk dengan berbagai karakteristiknya. Dengan adanya data pengguna, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang lebih relevan sehingga meningkatkan kepuasan dan kemungkinan. Dengan adanya data pengguna, perusahaan dapat memberikan pengalaman terhadap konsumen sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen tersebut. Contohnya saja seperti ketika kita sedang mencari sepatu olahraga sehingga kita dapat tertarik kepada produk yang kita inginkan. Aplikasi tersebut akan merekomendasikan apa yang menjadi kesukaan Anda. Yang selanjutnya ada materi fondasi model bisnis dan pendapatan, yaitu adalah dalam e-commerce menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan digital menciptakan nilai bagi konsumen sekaligus memperoleh keuntungan. Setiap model memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan keunggulan tersebut. Yang pertama ada model bisnis penjualan. Model ini berfokus pada penjualan produk atau layanan secara langsung kepada konsumen. Ada A portal dan E trainer atau E tailer.
yaitu menyediakan tempat atau platform bagi konsumen untuk mencari informasi dan membeli produk secara online. Contohnya yaitu situs e-commerce seperti Shopee, TikTok, dan marketplace Facebook yang menjual berbagai pakaian, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua ada B, yaitu market creator, yaitu menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sebuah produk atau yang dijualnya. Yaitu contohnya seperti marketplace yang menghubungkan jutaan penjual dengan konsumen, sehingga kita bisa menukar barang dengan berbagai wilayah atau berbagai orang. Yang C ada transaksi broker atau bertindak sebagai perantara atau sebuah penghubung antara penjual dan pembeli. Mereka mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi atau komisi dari si penjual. Contohnya saja seperti platform pemesanan tiket pesawat, hotel, atau layanan perjalanan lainnya. Yang kedua ada model pendapatan. Model pendapatan menjelaskan sumber pemasukan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas digital. Yang pertama ada A, advertising global atau model iklan. Perusahaan mendapatkan pendapatan dengan menyediakan ruang iklan kepada pihak lain untuk mempromosikan produk atau jasanya. Contohnya saja seperti website, aplikasi, atau medsos yang menyampaikan iklan kepada penggunanya. Yang kedua ada B, yaitu subscription fee atau biaya berlangganan atau membership sebuah channel tertentu, yaitu pengguna membayar biaya secara berkala, misalnya bulanan, tahunan, hingga banyak waktu lagi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah channel tersebut. Contohnya saja seperti layanan streaming film yang ada di Netflix, musik yang ada di Spotify, dan aplikasi premium lainnya. Yang C yaitu ada transaksi fee atau affiliate sebuah aplikasi yang ada di TikTok, Instagram, dan lainnya. Affiliate adalah perusahaan memperoleh pendapatan setiap kali jadi transaksi terhadap penjual dan pembeli, yaitu dilakukan melalui platform mereka atau akun mereka. Contohnya saja seperti marketplace yang mengambil komisi dari setiap barang yang terjual. Seperti contohnya ketika kita melihat seseorang melakukan promosi produk yang ada di TikTok umumnya ya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya ada dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Interisti Karunidiana dengan NIM 202512126. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana e-commerce telah mentransformasikan pemasaran. E-commerce telah mentransformasikan pemasaran dengan mengubah cara perusahaan menjangkau, memahami, dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Melalui internet, perusahaan dapat memasarkan produk kepada jutaan konsumen dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan media tradisional. E-commerce juga memungkinkan penggunaan behavioral targeting, yaitu pemanfaatan data perilaku pengguna untuk menampilkan iklan yang lebih relevan dan juga efektif. Selain itu, media sosial dan crowdsourcing membantu perusahaan memperoleh umpan balik serta rekomendasi dari konsumen sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan juga layanan. E-commerce juga mendukung personalisasi skala massal, di mana promosi, rekomendasi produk, dan komunikasi pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Dengan demikian, pemasaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan berorientasi dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tentang dampak e-commerce pada transaksi bisnis ke bisnis. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi antar perusahaan. Yang kedua yaitu ada mengotomatisasi pertukaran data melalui EDI.
EDI yaitu Electronic Data Interchange yang memungkinkan pertukaran data bisnis secara otomatis dan juga berstandar. Yang ketiga yaitu memperkuat koordinasi dengan pemasok melalui PTNS atau Private Industrial Networks, yaitu menghubungkan perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnis untuk mengelola desain, produksi, logistik, dan juga inventaris secara terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu menyediakan pasar digital melalui e-hubs untuk mempertemukan banyak pembeli dan juga penjual. Yang dimaksud e-hubs di sini yaitu net marketplace, yaitu menyediakan pasar digital yang mempertemukan banyak pembeli dan penjual sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga kompetitif. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada mengurangi biaya operasional serta mempercepat proses pemesanan dan juga distribusi. Perkenalkan, nama saya Ayla Fiazara dengan NIM 2025121128. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan aplikasi utama m-commerce. Jadi yang pertama di sini ada GPS, itu untuk mendukung fitur geoperikanan. Contohnya kalau kalian punya sebuah restoran nih, terus kalian ngadain promo gitu. Nah, nanti GPS ini berfungsi, dia tuh mengirimkan promosi kalian ke HP pengguna yang dia tuh berada di sekitar lokasi restoran kalian tersebut. Lalu ada geososial, itu akan menghubungkan kalian dengan teman kalian yang satu lokasi itu. Jadi GPS ini berfungsi kayak menghubungkan kalian. Jadi kalian sama teman kalian. Jadi kalian tuh bisa tahu, oh aku berada di satu lokasi yang sama dengan temanku ini. Lalu ada geoinformasi, dia tuh menyediakan data secara real time tentang perkiraan cuaca atau kondisi lalu lintas, atau dia juga bisa ngasih rekomendasi toko atau mungkin restoran yang kalian cari itu. Jadi ada rekomendasinya. Lalu yang kedua ada transaksi dan keuangan mobile. Itu digunakan untuk perbankan atau m-banking, transaksi ke sekuritas atau saham, dan berbagai pembayaran digital nirkabel. Contohnya kita saat ini kan lebih banyak membayar menggunakan kris atau transfer gitu kan. Nah itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga ada distribusi konten digital, itu memfasilitasi konsumen untuk membeli dan juga mengunduh produk digital secara langsung, seperti musik, video klip, dan game. Contohnya kalau kalian punya jasa edit video gitu, nah itu akan memudahkan konsumen untuk mengunduh hasil editan kalian nantinya. Gitu. Lalu yang terakhir di sini ada isu strategis membangun e-commerce. Jadi yang pertama itu ada kejelasan sasaran bisnis. Jadi kalian kalau punya bisnis itu harus mempunyai tujuan yang jelas, punya target yang jelas, karena banyak banget bisnis yang gagal di awal gitu karena mereka tuh gak punya kejelasan bisnis yang tetap atau mungkin tujuan yang jelas. Mereka gak punya target kedepannya itu berapa, terus gimana bisnisnya ini nanti kedepannya tuh gimana, itu gak ada. Jadi itu sangat tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan bisnis kalian tuh gagal. Lalu yang kedua ada pemilihan teknologi yang tepat. Jadi sebuah bisnis itu harus memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Jadi jangan ikut teknologi apa yang sedang tren sekarang. Nah itu tidak direkomendasikan. Kalau bisa kalian tuh cari teknologi yang selaras atau yang mampu mengeksekusi tujuan bisnis kalian tadi gitu, yang bisa membantu mencapai target bisnis kalian. Lalu yang ketiga ada model operasional dan implementasi. Contohnya itu in-house atau outsourcing. Jadi mandiri atau in-house itu membangun dan mengoperasikan situs seluruhnya dengan tim internal. Jadi yang bekerja di bisnis kalian itu cuma tim kalian. Jadi pure dari usaha tim kalian sendiri tanpa melibatkan orang lain atau orang yang lebih ahli di luar gitu. Lalu ada alih daya atau outsourcing, itu menyerahkan sebagian atau seluruh pembuatan dan operasional platform kepada penyedia layanan eksternal. Contohnya nih, kalian nggak bisa buat platform ini, terus kalian membayar orang yang lebih ahli untuk membantu menyelesaikan platform yang kalian mau tadi. Nah itu namanya outsourcing karena kalian membutuhkan tenaga yang lebih ahli dari luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.